Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajidan Syarif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS MR3 menghitung dan menggambar bidang DNN menggunakan metode distribusi atau metode cross. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, ini merupakan soal dari UAS MR3 dengan keterangan A yaitu 7, B yaitu 8. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan koefisien faktor distribusi di buhul B dan buhul C. Sebelum itu kita menentukan kekakuan dari BA yaitu dengan rumus 4EI dibagi 3. 3 yaitu lengan dari jumlah panjang A ke B, yaitu hasilnya 1,33 EI. Kemudian kekakuan BC dengan rumus 4 EI per 5,8 yaitu 5,8 dari panjang B ke C. Kemudian di buhul C juga sama, 4 EI dibagi 5,8 yaitu dari lengan panjang 5,8 dari panjang B ke C. Kemudian kekakuan CD juga dibagi panjang dari C ke D. Kemudian kita menghitung faktor distribusinya. Faktor distribusi BA yaitu rumusnya kekakuan BA dibagi kekakuan BA ditambah kekakuan BC. Kemudian untuk faktor distribusi BC yaitu dengan rumus kekakuan BC dibagi kekakuan BA per BC. Terus di buhul C juga sama, faktor distribusinya yaitu kekakuan CB dibagi kekakuan CB tambah CD, kemudian faktor distribusi CD dengan faktor kekakuan CD dibagi kekakuan CB tambah kekakuan CD. Lanjut, kita akan menentukan momen primer pada batang AB. Nah, untuk batang AB sendiri kita akan mencari MAB dan MBA dengan rumus P1 min P1 kali B kuadrat kali A bagi L kuadrat. Nah, negatif karena berlawanan arah jarum jam. Nah, di MBA ini cuma beda ininya aja panjang kuadratnya, A kuadratnya sama B kuadratnya. Kemudian lanjut kita menentukan momen primer pada batang BC. Nah, untuk batang BC ini kita akan menentukan MCB dan MBC dengan rumus Q1 dikali L kuadrat ditambah P2 dikali B kali A kuadrat bagi L kuadrat. Kemudian ketemu hasilnya sebagai berikut. Untuk MCB dan MBC rumusnya juga hampir sama, cuma dibalik A kuadrat sama B kuadratnya saja. Kemudian kita akan menghitung primer di batang CD, yaitu ada MCD dan MDC. Nah, untuk MCD ini merupakan perhitungan dari negatif Q2 dikali L kuadrat dibagi 12. Kemudian hasilnya ketemu, terus dikali dengan min 1 untuk MDC nya. Lanjut, kita akan membuat tabel cross. Nah, untuk tabel cross ini kita kan sudah menghitung batang, panjang, faktor distribusi dan juga kekakuan. Kemudian itu semua masukkan ke sini. MAB, MBA, MBC juga dimasukkan ke sini, ke siklus 1. Kemudian untuk menghitung ke bawahnya, untuk siklus yaitu MAB dikali T yaitu atasnya ini faktor distribusinya. Terus kemudian untuk yang di sini MBA ditambah MBC dikali negatif U.
kemudian seterusnya sama, bisa dilihat seperti gambar. Kemudian kita menghitung siklus 2-nya, persilangan dari BA yang abu-abu ini dibagi 2, kemudian diletakkan di ini sambungan A. Kemudian yang putih ini disilangkan, ditaruh di BA, batang BA dibagi 2 hasilnya. Terus seterusnya juga gitu, persilangan antara ini dengan ini dengan ini, sampai siklus seterusnya sampai ketemu 0. Kemudian nanti ketemu M ujung dan M akhir. Nah, ini merupakan tabel cross yang telah saya buat menggunakan rumus sebelumnya. Kemudian kita akan menghitung reaksi tumpuan. Dimulai dari yang pertama adalah batang AB. Untuk di reaksi batang AB kita akan mencari RAV dan RBV. Nah, untuk mencari RAV kita gunakan sigma MB sama dengan 0, yaitu RAV dikali 3 dikurangi MAB dikurangi P1 dikali 2 tambah MBA. Ketemu hasilnya RAV 20,623. Kemudian untuk mencari RBV kita harus menghitung menggunakan sigma MA sama dengan 0, yaitu main RBV dikali 3 ditambah MBA ditambah P1 dikali 1 main MAB sama dengan 0. Kemudian ketemu hasilnya 16,377. Lalu kita cek kontrol, yaitu sigma KV sama dengan 0, RAV tambah RBV dikurangi P1 sama dengan 0. Nah, jika sudah ketemu 0, berarti kita lanjut saja ke batang BC. Nah, untuk batang BC ini kita harus menghitung Q1 lebih dahulu, yaitu dengan Q1 dikali 5,8 yang hasilnya 29. Kemudian sini kita akan menghitung mencari RBV dan RCV. RBV sendiri dihitung menggunakan sigma NC. Nah, RBV dengan rumus RBV dikali 5,8 lengannya min MGC min Q1 kali 2 dari lengannya min P2 kali 2 ditambah MCP sama dengan 0. Lalu kita ketemu RBV sama dengan 18,607. Kemudian untuk mencari RCV kita menggunakan sigma MB sama dengan 0, yang rumus min RCV kali 5,8 tambah MCP tambah P2 kali 3,8 lengannya tambah Q1 kali 2,9 min MPC. Kemudian nanti ketemu RCV nya sama dengan 3393. Kemudian kita cek kontrol lagi dengan rumus RBV tambah RCV dikurangi P2 tambah Q1 sama dengan 0. Sini hasilnya sama-sama 49. Lalu kita lanjut saja ke batang CD. Batang CD ini kita menghitung Q2 nya terlebih dahulu. Untuk Q2 sama dengan Q2 kali 3,7, itu dari lengannya hasilnya 6,6 kilonewton. Kemudian kita di sini akan mencari RCV dan RDV. RCV sendiri gunakan sigma MD sama dengan 0 dengan rumus RCV dikali 3,7 min MCD min Q2 kali 1,85 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita menemukan RCV dan RDV, kita cek kontrol lagi. RCV ditambah RDV kurangi Q2 sama dengan 0. Setelah kita jumlah ternyata hasilnya 0. Langsung kita lanjut. Nah, ini hasil rekapitulasi tadi. Nah, tadi kan kita menemukan RAV, RBV, RCV, dan RDV. Nah, RBV-nya kan ada 2, lalu kita jumlahkan. RCV-nya juga ada 2, kita jumlahkan. Lanjut, kita akan menghitung gaya lintang. Untuk gaya lintang sendiri, dimulai dari batang AB, yaitu diakhiri sama dengan 0. DA kanan sama dengan RAV, sama dengan DA kanan berarti sama ya dengan RAV 20,623. Kemudian DE kiri sama dengan DA kanan sama dengan 20,623.
Kemudian di DE kanan, yaitu DE kiri dikurangi P1 sama dengan 20,623 dikurangi P1 nya 37, kemudian ketemu min 16,377. Untuk DB kiri sama dengan DE kanan, yaitu sama dengan min 16,377 sama dengan yang atas. Kemudian DB kanan sama dengan DB kiri ditambah RBV, kemudian ketemu 18,607. Kemudian untuk menghitung ini batang BC, value tambah batang BC, kita tinjau dari titik. Kita menghitung batang DX dulu sama dengan DB kanan min GX. Nah, GX sendiri itu ditemukan dari rumus ini. GX sama dengan G1 kali X sama dengan 5X. Nah, sini kan ada dua, ini sama ini. Nah, G1 sama dengan 5 dikali 3,8, G2 5 kali 2. Kemudian setelah itu kita tinjau dari 0 sampai 3,8. Setelah dihitung, ini X-nya kita masukkan dari 0, X-nya 0, X1, X2, X3,8. Ketemunya nanti ini. Kemudian kita menghitung batang FC. DX sama dengan DF kanan min GX, yaitu min 20,393 min 5X. Kemudian sama seperti tadi, kita tinjau titiknya dari 0 sampai 2, masukkan X-nya 0, X setengah, 1, 1 setengah, sampai 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung batang CD. Pada batang CD ini untuk GX sama dengan G2 dikali X sama dengan 18 dikali X. Kemudian G3 nya 18 dikali 3,7 panjangnya itu 66,6. Kemudian untuk DX sama dengan DC kanan min GX sama dengan 42,154 min 18X. Nah, kemudian kita tinjau dari 0 sampai 3,7. Kita masukkan X-nya 0, 1, 2, 3,7. Langsung saja ambil titiknya. Untuk ini hasilnya nanti akan sama dengan ini. Tuh. DD kanan nanti kita masukkan yaitu DD kiri ditambah RDV. RDV kita tadi yaitu min 24,446 ditambah 24,446. Nah, hasilnya nanti 0. Ini kita lanjut menentukan momen. Nah, untuk momen di batang AB kita masukkan langsung saja ME sama MA kan tadi min 4,450, terus ME dihitung MA ditambah RAV dikali 1. Hasilnya 16,173. Kemudian kita menghitung MB sama dengan MA tambah RAV dikali 3 min P1 dikali 3. Lalu ketemu hasilnya 16,580. Kemudian di batang BC kita menentukan GX dulu. G1 kali X sama dengan 5 kali X. MX sama dengan MB ditambah RBV dikali X min GX kali setengah X sama dengan min 16,580 ditambah 18,607 X min 5X dikali setengah X. Nah, ini kita dikalikan ya, ketemunya 2,5 X kuadrat. Kemudian kita tinjau jarak 0 sampai 3,8. Sini kita masukkan X-nya 0, 1, 2, 3,8, nanti ketemunya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke MF sama dengan MB tambah RBV dikali bilangan 3,8 min Q1 kali
1,9. Kemudian kita ketemu 18,027. Lalu kita lanjut ke MX sama dengan MB ditambah RBV dikali 3,8 tambah X min Q1 kali 1,9 tambah X min P2 kali X min QX kali setengah X. Nah, nanti ketemu rumusnya, yaitu sama ini dikalikan menjadi 2, ini dikalikan menjadi 2,5x kuadrat. Nah, lalu kita tinjau dari 0 sampai 2 ya. Kita hitung mx-nya, masukkan x-nya 0, x1 dan x2 ke sini, ke rumusnya ini. Nanti ketemu nilai-nilai ini. Untuk mc-nya ini nilainya sama dengan x2. Dengan rumus MP tambah RBV dikali 5,8 min Q1 kali 3,9 min P2 kali 2 kurangi Q2 dikali 1. Kemudian kita menentukan momen pada batang CD yang terakhir, yaitu dengan cara MX sama dengan MC ditambah RCV dikali X min QX kali setengah X. Lalu kita kalikan ini menjadi 9x kuadrat. Nah, kita tinjau dari 0 ini sampai ke 3,7. Kita masukkan x-nya 0, 1, 2, 3, dan 3,7 ke persamaan ini. Lalu ketemu hasilnya yaitu 0. Nah, sama, kita harus menghitung MD sama dengan MC tambah RCV kali 3,7 min Q3 kali 1,85. Nanti hasilnya juga sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan lanjut ke grafik ya. Untuk grafiknya kita langsung saja seperti ini grafiknya untuk B dan D dari hasil yang telah kita hitung. Ini positif, yang atas yang bawah negatif. Kemudian untuk bidang M seperti ini, yang atas negatif, yang bawah positif. Mengapa bidang N tidak ada? Di sini bidang N yaitu sama dengan 0 karena tidak ada beban atau gaya horizontal yang ada. Seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.